ini disebabkan oleh pohon oleh apa, terus pasti ada begitu. Itu argumen first cause. Tidak ada yang nggak ada sebabnya. Ada teori yang bilang mukjizat pun sebenarnya ya ada cause-nya, ada sebabnya. Hanya saja kadang-kadang sebab itu dipercepat. Misalnya di buku itu tak baca, mukjizatnya Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular. Itu kan seolah-olah nggak masuk akal. Tongkat kok jadi ular? Loh, itu kalau dirunut sebenarnya bisa. Tongkat itu kan nanti bisa jadi tumbuhan. Begitu ditanam, dia melahirkan tumbuhan. Yang tumbuh ini mungkin tumbuhan yang bisa dimakan oleh ular. Akhirnya kan dia jadi membantu pembiayaan ular. Jadi dari tongkat bisa jadi ular. Cuma prosesnya diloncati, tiba-tiba tongkat tuh jadi ular. Itu saya lupa buku apa itu. Jadi argumennya gitu. Jadi ada proses natural yang cuma dipercepat aja, bukan urusan kok kayak tukang sulap. Jadi nggak ada tiba-tiba ada. Jadi ada proses-proses yang diloncati. Tapi sebenarnya natural. Ada sebabnya. Tuhan juga begitu. Terus yang ketiga, argumen possibility and necessity. Semua yang ada di alam semesta ini sifatnya mungkin ada. Kenapa mungkin ada? Ya karena bisa nggak ada. Tahun 70-an, saya lahir 76, kamu belum ada. Sekarang ada, besok nggak ada lagi. Dari tidak ada jadi ada, kan ada sebabnya. Nah, kalau sudah begitu naik lagi ke first cause. Dari sebabnya tadi semula nggak ada, terus ada, terus akhirnya pasti ada. Harus ada yang pasti ada, tidak disebabkan oleh apa-apa. Nah, itu argumen kedua. Argumen ketiga. Argumen keempat, decrease in thing. Segala sesuatu sifatnya gradasi. Ada level tumbuhan, level binatang, level manusia. Manusia ada level anak-anak, level remaja, level dewasa, level tua, level renta, level segalanya. Karpet ini ada level baru, terus ada level agak lama, ada level lama sekali, tua, ada level rusak, ada level dibuang, ada level jadi sampah. Tidak ada yang nggak degree, semuanya degree. Maka dari sekian banyak degree pasti ada wujud yang sempurna. Itu decrease in thing. Nanti kalau belajar wujudiyah, falsafatul wujud akan ketemu teori gradasi ini. Inspirasi paling banyak dari Neoplatonisme yang antara lain nanti diadopsi oleh Al-Farabi. Terus argumen kosmos. Argumen kosmos ini argumen lihatlah alam semesta. Alam semesta ini luar biasa tertib, luar biasa rapinya. Dan gak usah dipikir, tanyakan hatimu, pasti ada yang menciptakan, ada yang ngatur, ada yang bikin. Terus argumen moral Immanuel Kant, gak perlu tak jelasin. Tuhan ada sebagai panitia hari pembalasan. Ya, itu awal. Religious experience itu pengalaman keagamaan, dinikmati sendiri-sendiri secara subjektif, individu. Kamu rasakan sendiri, wah Tuhan itu ternyata ada memang. Harusnya aku dapat nilai E loh, kok malah dapat A. Ini mesti campur tangannya Tuhan. Itu religious experience. Ya, kamu tidak protes kan kalau kayak gitu. Kalau contohnya dibalik, kamu mesti komplain, marah-marah ke dosennya. Untung dosennya nggak bilang itulah campur tangan Tuhan. Harusnya kamu dapat E, sekarang dapat A. Tapi kalau kamu harusnya A dapat E, kebalik. Jadi Tuhannya, kamu kalau seneng aja bilang ini Tuhan, tapi kalau jelek komplain. Yang terakhir argumennya Pascal, argumennya Judy Walker. Jadi, kalau dihitung-hitung untung dan tidak untung, mending punya Tuhan deh daripada nggak punya. Toh nggak bayar, gratis, untungnya banyak, ya kan? Dengan punya Tuhan, kamu punya teman banyak,
Kamu bisa pacaran sama anaknya kiai, kamu bisa, untungnya oke pokoknya. Contohnya gitu. Itu argumen judinya Pascal. Coba kamu bilang saya nggak percaya Tuhan, saya nggak punya Tuhan, wah, mesti kamu tiap hari dimarahi orang. Facebookmu akan penuh dengan caci maki, ya kan? Tapi kamu tunjukkan bahwa kamu punya Tuhan, kamu orang soleh, sekali-sekali ngutip ayat, agak narsis sedikit, ngomong yang bijaksana, wah, yang like mesti banyak. Nah, itulah untungnya punya Tuhan, katanya Pascal. Oke, ini orang-orang Barat. Ini sudah tak kasih sebelum Ramadan. Yang Islam sudah tak kasih ketika ngomong tokoh-tokoh filsafat Muslim, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan kawan-kawan. Yang itu kalau diringkes cuma jadi 3 argumennya. Yang pertama dalilul hudus, yang kedua dalilul jawas, dan yang ketiga dalilul inayah wal ihtiro. Dalilul hudus itu dalil kebaruan alam. Jadi dalil kebaruan alam ini tak besarin aja ya, tulisannya kecil. Oke, jadi ini loh, ini Al-Kindi yang punya. Alam semesta ini kan terbatas, tidak ada yang tidak terbatas. Umur manusia terbatas, barang apapun terbatas, tidak ada yang tidak ada batasnya. Segala yang terbatas pasti ada awalnya. Gak mungkin awalnya juga tak terbatas. Kalau ada awalnya berarti baru, tidak qadim. Qadim kan tidak ada awalnya. Nah, alam semesta itu kan karena di alam ini segalanya terbatas, ya berarti semua yang melekat di alam juga terbatas. Ruang, waktu, dan semuanya terbatas. Semuanya juga baru. Kalau itu baru berarti ada yang bikin. Dari nggak ada jadi ada. Itu dalilul hudus. Terus dalilul jawas. Dalilul hudus itu, awas keliru, bukan kudus loh ya, hudus. Hadasa, karena kadang-kadang istilah itu mirip-mirip. Di kampus mahasiswa kuliah tasawuf zaman saya dulu ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hulul? Nah, dia nggak ngerti, dianggap oh ini salah ketik, mungkin harusnya halal. Iya, terus iya, jadi hulul akhirnya definisi halal yang dia tulis, segala yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan. Nah, jadi hulul adalah segala yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan, karena dia salah dianggapnya halal. Jadi ini kudus, kudus artinya baru, bukan kudus yang artinya ya apalagi hadas, apalagi hadis. Oh, itu banyak istilahnya yang sama. Jadi maknanya jauh. Ahlul hadis dengan ahlul hadas itu kan agak jauh, bertentangan. Iya. Oke. Terus yang kedua dalilul jawas. Kalau dalilul jawas, argumen kayak tadi, possibility, mungkin ada dan mungkin nggak ada. Mungkin itu kalau di Ibnu Sina mungkin itu maksudnya potensi, bisa ada, bisa enggak. Di situ tak contohkan perempuan. Perempuan itu mungkin hamil, tapi dia tidak bisa menghamili dirinya sendiri. Dia punya potensi hamil. Potensi ini bisa aktual, biasanya ada dorongan dari luar. Kamu misalnya, saya Pak, mungkin punya kumis. Nah itu kan ada pendorongnya, akhirnya sampai kumismu keluar beneran, ya kamu makan yang bergizi apa ngasih apa, akhirnya kumisnya keluar. Ada yang enggak, ada yang memang karena genetik enggak mungkin punya kumis. Bahkan ada yang perempuan aja bisa keluar kumisnya. Itu kan potensi. Potensi ini jadi aktual kalau ada pendorongnya. Perempuan mungkin hamil. Dia
kalau dia hamil beneran, pasti ada pendorongnya yang bikin dia hamil beneran. Nggak mungkin kok bilang, oh kok saya tiba-tiba hamil ini, jangan-jangan dihamili jin. Kan sering orang kayak gitu. Ya berarti aktualnya yang bikin dia aktual jinnya. Nggak tahu jin yang merek Lea atau jin yang merek Levi's yang bikin dia hamil. Jadi dalil jawas. Oleh karena itu Tuhan kalau di dalil jawas itu mengaktualkan dari yang semula potensi. Maka Tuhan itu ada. Itu para filosof Muslim, Ibn Rus dan kawan-kawan. Atau dalilnya Ibnu Sina dan kawan-kawan. Kalau yang Ibnu Rus itu lebih suka pakai dalilul inayah wal ikhtira. Dalil inayah itu melihat bahwa, coba dilihat, bumi ini dibikin sangat pas untuk manusia. Suhunya, jaraknya dengan matahari, kelembapannya, kekeringannya itu pas persis untuk dihidupi manusia. Bahkan konstruksi tubuhnya manusia dibikin dia nyaman untuk kepentingan hidupnya. Itu dalil inayah. Itu membuktikan ada desainernya, nggak mungkin kebetulan. Jadi kalau rambut bisa tumbuh terus, tapi gigi tidak tumbuh terus. Sama-sama barang yang bisa tumbuh, itu mesti ada desainernya. Kalau gigimu tumbuh terus, pening kamu. Loh iya kan? Tidak membayangkan. Nanti kayak apa di wayang itu, cakil itu kan giginya panjang sampai ke depan. Cakil itu wayang yang tidak bisa mati. Matinya karena stres. Stres karena kalau dia meludah itu ludahnya balik lagi, wong giginya gini, juh gitu, depan lagi masuk lagi, juh lagi, dari stres dia ludahnya nggak bisa keluar, jadi mati akhirnya. Jadi inayah, nggak ada manusia kayak gitu. Semaju-majunya gigimu tetap masih bisa mengunyah, masih pas untuk ngomong. Kan ada orang yang giginya malah di luar itu kan, orang tertentu. Tapi kan tetap dia tidak tumbuh terus giginya sampai ke depan. Itu dalilul inayah. Doa itu Allah masih nolong kita loh. Konstruksinya itu selalu pas, semrong apapun. Jadi dalil inayah. Ikhtirak juga begitu. Konstitusi konstruksi alam ini pas untuk kita. Sepanas apapun suhu, ternyata kita bisa adaptasi. Meskipun kita mengeluh terus. Hujan, salju pun ternyata orang bisa adaptasi. Disediain bahan banyak sekali di sekelilingmu untuk mengatasi persoalan apapun yang muncul dari alam. Kalau dingin kamu bisa bikin jaket, yang jaket itu terbuat dari kain, kain itu terbuat dari kapas, kapas tinggal dipanen, diambil. Kalau kamu kedinginan, kamu tinggal bikin teknologi kipas angin, nanti dingin sendiri. Kipas angin kan juga butuh angin, AC juga butuh angin. Kalau nggak ada angin, secanggih apapun AC, kipas angin tidak ada gunanya. Ya, jadi dalilul ikhtirak. Ya meskipun nggak ada kipas angin, kamu pakai apa? Teknologi tukang sate itu yang dikipas-kipas, itu kan tetap butuh angin juga. Loh ini kan usaha saya sendiri Pak. Iya tapi kan tetap butuh angin. Jadi yang kipas-kipas itu. Jadi dalilul inayah wal ikhtirak. Oke. Ya ini kata-katanya Thomas Aquinas. Things are in motion, hence there is first mover. Segala sesuatu itu bergerak di sekelilingmu, berarti ada penggerak pertama. Things are caused. Segala sesuatu itu disebabkan, berarti ada sebab pertama. Thing exists. Segala sesuatu ada, berarti ada yang menciptakan sehingga ada. Kebaikan yang sempurna itu ada, berarti ada sumbernya. Segala sesuatu itu terdesain dengan rapi, berarti ada yang bikin, ada yang merancang, ada tujuannya,
Alam semesta ini tidak asal, tidak acak. Itu katanya Thomas Aquinas. Oke. Kalau ini argumen sosiologis, selain argumen-argumen tadi, dunia sosiologi kenal kenapa sih agama itu nggak mungkin hilang. Tidak ada manusia yang tidak religare itu nanti jadi kata religi, jadi religion. Tidak ada manusia yang seateis apapun dia butuh sandaran tertentu. Kenapa? Karena manusia hidup punya 3 karakter itu: ketidakpastian, ketidakberdayaan, dan kelangkaan. Hidup kita kan tidak pasti. Secanggih apapun kamu merancang, masih bisa gagal. Berarti kamu nggak menguasai 100% hidupmu. Sudah tiap hari kamu SMS dibales, dijemput, diantar mau, ditraktir mau, tapi ditembak kok nolak. Loh kan, nggak pasti. Kamu sudah yakin, mau ini, tiap kali ketemu kok senyum, dijemput oke, diantar oke, ditraktir oke, diajak jalan-jalan oke, ditembak kok nggak mau, nggak pasti. Ya kan? Kamu sudah kenal sama dosennya, dosennya juga sering ngajak ngobrol kamu. Kamu sudah bantuin dorongin mobilnya waktu mogok. Ujian kamu merasa bisa nggarap, lo malah dikasih D. Nah, ini tidak bisa dirancang. Hidup serba tidak pasti. Jangan dikira yang sekarang merasa wajahnya jelek, besok pasangannya juga jelek. Ya kan? Tidak mesti. Ada kemungkinan yang wajahnya jelek, pasangannya lebih jelek. Ya, nilainya itu kan gak mesti. Jadi levelnya bisa di bawahnya dia. Oke. Yang kedua, tidak berdaya. Tidak berdaya itu kamu punya batasan-batasan. Saya sih pinginnya kalau ngaji gini, begitu selesai pulang sekali loncat langsung nyampe rumah. Tidak bisa. Kamu tidak berdaya untuk itu, kecuali The Flash kalau jam 6. Jadi kita banyak hal yang kita tidak bisa, banyak hal yang kita tidak mampu. Mikir Tuhan aja sejak tadi muter-muter tidak ketemu-ketemu. Kita dalam banyak hal kita sangat terbatas. Kita butuh dukungan. Maka orang larinya ke Tuhan. Yang ketiga, kelangkaan. Kelangkaan ini lanjutannya dari ketidakberdayaan tadi. Tenaga kita terbatas, bahkan umur kita terbatas, bahkan kekuatan kita terbatas, sumber daya alam di sekeliling kita terbatas. Jadi hidup kita serba tidak pasti, serba tidak berdaya, dan serba terbatas. Ini yang bikin secara naluriah orang butuh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya. Itu yang bikin orang susah, itu yang bikin agama tidak bisa dibunuh. Meskipun sejak dulu dikritik, disesat-sesatkan oleh orang-orang yang tidak percaya Tuhan, tapi tetap jalan. Kenapa? Secara eksistensial, sosial kita punya 3 karakter itu. Kita tidak menguasai hidup kita 100%. Meskipun kamu tiap hari teriak-teriak bahwa dirimu bebas. Bebas saya, Pak. Saya mau keluar nggak lewat pintu, tak tabrak temboknya, yo tabrakan kono. Ya. Saya pingin main laptop 3 hari 3 malam, Pak. Ayo dicoba aja kalau kuat. Kita serba tidak berdaya. Banyak sekali keterbatasan-keterbatasan. Itu yang bikin orang selalu cari sandaran. Oke. Ini katanya Stuart Case. Stuart Case ini ahli ekonomi, ahli sosiologi. Sebenarnya kata dia, urusan Tuhan itu tidak usah dicari, tidak usah dibahas bukti dan tidak bukti. Urusan Tuhan itu urusan kamu percaya atau tidak percaya. For those who believe, no proof is necessary. For those who don't believe, no proof is possible.
Bagi mereka yang sudah percaya, bukti itu tidak penting. Bagi mereka yang sudah tidak percaya, nggak mungkin akan ada bukti. Nggak perlu ada bukti, wong wis nggak percaya. Yang sudah percaya juga gitu, nggak butuh bukti. Jadi intinya ya kamu percaya apa enggak. Kalau percaya ya monggo, kalau enggak ya monggo. Yang butuh bukti kan para filosof. Orang beriman yang percaya katanya Stuart Case, enggak, dia enggak butuh bukti kok. Aku percaya kamu enggak bohong padaku. Selesai sudah. Enggak perlu nyari-nyari buktinya. Jangan-jangan kamu bohong, itu berarti. Atau aku enggak percaya kamu jujur padaku. Selesai juga kan. Kalau sudah enggak percaya kamu ngapain aja. Wong aku enggak percaya kok. Jadi kalau sudah percaya atau tidak percaya urusan selesai. Kamu percaya Allah? Iya saya percaya. Ya sudah, wong percaya kok. Saya mau cari buktinya Pak. Oh berarti belum percaya. Masih nyari bukti toh. Iya kan? Kalau masih nyari bukti berarti belum percaya. Tapi kalau sudah percaya, ya ngapain capek-capek nyari bukti. Katanya sudah percaya. Itu katanya Stuart Case.